Hai, ketemu lagi di channel Kak CD. Belajar matematika, cerdas, dan enjoy. Statistika ini minimal kita harus paham dulu 3 rumus dasar ya. Rumus dasar yang pertama ada namanya rataan atau min atau rata-rata istilahnya. Rataan mencarinya adalah jika datanya tunggal, ada X1, X2 sampai dengan Xn, maka mencari rata-ratanya adalah sigma X-nya atau jumlah dari datanya, X1 tambah X2 sampai dengan tambah Xn, dibagi dengan banyaknya data. Itu rata-rata yang pertama. Yang kedua, jika datanya punya frekuensi. Misal X1 frekuensinya F1, X2 frekuensinya F2, dan seterusnya. Xn frekuensinya Fn, maka mencari rata-rata setiap frekuensi itu kita kalikan dulu dengan datanya, baru kita jumlahkan semuanya, dan terakhir dibagi dengan total frekuensinya. Itulah ketemu rataan untuk data berfrekuensi. Ada juga mencari rataan tapi gabungan dari beberapa rataan. Itu nanti akan kita bahas di kesempatan yang lain ya. Yang kedua, ini ada median. Nah, median ini adalah nilai tengah. Jadi letaknya di tengah. Data itu nanti secara umum ada dua. Ada data yang ganjil, ada data yang genap. Kalau datanya ganjil, berarti mediannya langsung. Berarti dia di tengah-tengah, ini namanya median. X2-nya sebagai median. Tetapi jika datanya genap, maka mediannya itu di antara dua data. Nah, mencarinya adalah X1 ditambah X2 dibagi 2. Itulah mencari median data yang genap. Yang ketiga adalah modus. Modus itu adalah data yang sering muncul ya, atau frekuensi yang terbanyak juga boleh. Ada lagi yang keempat, itu adalah kuartil. Cuma nanti kita bahas di kesempatan yang lain, karena memang rata-rata soal yang sering sekali keluar itu adalah soal min atau soal rataan ini ya. Oke, untuk lebih mudahnya yuk kita bahas beberapa soal berikut ya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka kita harus urutkan dulu datanya. Karena median itu syarat yang pertama, datanya harus urut dulu. Kita lihat datanya di sana ada 7 data, di mana kalau X-nya itu letaknya sebagai median, maka X-nya itu letaknya ada di tengah-tengah, yaitu data keempat. Sehingga kita urutkan dulu. 3 data terendah itu adalah 4, 5, sama 11. Kemudian di tengah-tengahnya X. 3 data teratas itu adalah 16, 19, 20. Kira-kira seperti ini bentuknya. Oke. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa nilai X-nya itu di rentang 11 sampai 16. Oke, maka nilai X-nya itu bisa 11, bisa 12, sampai bisa 16. Maka tugas kita adalah sekarang kita harus menganalisis dulu. Jika nilai X-nya kita ambil yang terkecil, katakanlah nilai X-nya sama dengan 11, maka kita hitung berapa kira-kira rata-ratanya. Nah, yuk. Caranya adalah tetap konsep rata-rata itu adalah datanya kita jumlah, berarti 4 tambah 5 tambah 11 ditambah dengan 11 ditambah 16 ditambah dengan 19 ditambah 22 dibagi dengan banyaknya data adalah 7. Sehingga 88 dibagi 7 atau nilainya ya kira-kira 12,6 ya. Sehingga nilai X-nya atau medianya 11, rata-ratanya 12,6, maka bisa disimpulkan nilai median lebih kecil daripada rataannya. Itu untuk data yang kecil. Sekarang kita analisis untuk data yang besar, yaitu ketika X-nya 16. Dengan konsep yang sama, kita masukkan ke rumus rata-rata sehingga hasilnya 93/7 atau nilainya kira-kira 13,3 ya. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan, maka nilai median lebih besar daripada nilai rataan. Sehingga karena dia punya dua kemungkinan yang pertama bisa lebih kecil mediannya, kemungkinan yang kedua bisa lebih besar mediannya, maka bisa disimpulkan yaitu informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Oke, cukup mudah bukan? Soal berikutnya masih seputar soal statistik ya. Sebuah kantor mempunyai 30 karyawan. Gaji rata-rata karyawan pria 3 juta
dan gaji rata-rata wanitanya 2,5 juta setiap bulannya. Jika gaji rata-rata total karyawan itu adalah 2,7 juta setiap bulan, maka banyak karyawan pria adalah, ini adalah gabungan dari beberapa rata-rata, yaitu awalnya ada sebuah karyawan dipecah menjadi dua, ada karyawan laki-laki juga ada karyawan yang perempuan. Sehingga kita misalkan dulu, jika misal karyawan laki-lakinya adalah X misalkan, maka karyawan perempuannya adalah 30 min X, karena kita tahu jumlahnya tadi ada 30 karyawan ya. Kemudian rumus yang kita gunakan, rumus yang seperti ini, yaitu jumlah total karyawan tadi dikalikan dengan rata-rata total, itu nilainya akan sama dengan jumlah karyawan pria dikalikan dengan rata-rata gaji karyawan pria ditambah dengan jumlah karyawan wanita dikalikan dengan rata-rata gaji karyawan wanita. Sehingga kita masukkan, kita tahu bahwa jumlah totalnya adalah 30, rata-rata total gajinya adalah 2,7 juta. Kita kalikan 30 kali 2,7, nilainya akan sama dengan X, yaitu rata-rata prianya, dikalikan dengan total rata-rata gaji prianya yaitu 3 juta, ditambah dengan jumlah karyawan wanitanya adalah 30 min X dikalikan dengan rata-rata gajinya adalah 2,5 juta. Sehingga 30 kali 2,7 hasilnya adalah 81 juta, 3 kali X-nya adalah 3X juta, 30 dikalikan, ini ngalikannya distributif, yaitu 30 kali 2,5 hasilnya adalah 75 juta, dikurangi dengan X kali 2,5 adalah 2,5X. Oke, sekarang kita pindah 75, kita pindah ke kiri, sehingga 81 dikurangi 75 adalah 6 juta, sama dengan 3X dikurangi dengan 2,5X adalah 0,5X, maka nilai X-nya adalah 6 dibagi 0,5, yaitu 12 orang. Sehingga banyaknya karyawan prianya ada 12 orang. Cukup mudah bukan? Oke, yuk kita coba latihan yang lain. Kakak ambil dari UM/UGM 2016. Diketahui ada rata-rata bahasa Inggris dalam suatu kelas yang jumlah siswanya 14 adalah 6. Satu siswa memperoleh nilai tertinggi dan satu siswa memperoleh nilai terendah. Nilai rata-rata tanpa nilai tertinggi dan terendah itu sama dengan 6. Maka jika nilai terendahnya adalah B, maka selisih nilai tertinggi dan terendahnya adalah Yuk kita lihat dulu. Jadi awalnya di sini ada 14 siswa dengan rata-rata 6, maka kita cari dulu total nilainya. Jadi total nilainya adalah 14 dikalikan 6, ada 84. Jika nilai rata-rata tanpa tertinggi dan terendah itu nilainya 6, rata-ratanya berarti kalau ini tanpa berarti kan dikurangkan ya. Maka hasil 14 kali 6 tadi kita kurangkan dengan nilai yang dikeluarkan, yaitu nilai yang terbesar dan nilai terkecil. Saya singkat di sana XB dan XK, itu yang terbesar dan kecil ya. Maka kemudian dibagi dengan jumlahnya awalnya 14, sekarang menjadi 12. Kenapa? Karena berkurang 2 orang tadi, yang terendah 1 orang, yang tertinggi 1 orang. Kemudian kalau kakak kalikan silang, sehingga hasilnya jadi gini sekarang, yaitu 14 kali 6 dikurangi X besar ditambah X kecil, nilainya sama dengan 12 kali 6. Maka 84 maksud saya 14 kali 6 dikurangi dengan X besar ditambah X kecil sama dengan 72. Maka saya pindah, didapatkan X besar ditambah X kecil sama dengan 12, yaitu 84 dikurangi 72. Maka nilai X besarnya adalah 12 dikurangi X kecil. Karena nilai X terendahnya adalah B atau terkecilnya B, maka didapatkan nilai terbesarnya adalah 12 min B. Sehingga pertanyaannya adalah selisih nilai tertinggi dan terendah. 12 min B dikurangi dengan B, hasilnya adalah 12 min 2B. Cukup mudah bukan? Oke, silakan kita belajar soal yang lain ya. Kiko mengikuti 5 kali tes matematika dengan nilai 4 tes pertamanya berturut-turut adalah 8, 7, 5, dan 7. Jika median dan rata-rata 5 nilai tes adalah sama, maka nilai tes terakhirnya adalah langkah yang pertama kita lihat di sana nilai median sama dengan nilai rata-rata.
mediannya itu nilainya 7. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa median itu nilainya sama dengan rata-rata, yaitu 7. Kalau kita sudah menemukan rata-ratanya 7, maka kita terapkan rumusnya. Rata-rata tadi adalah sigma, jumlah dari datanya dibagi dengan 5, nilainya sama dengan 7. Kalau kita kalikan silang, didapatkan yang kanan adalah 7 dikalikan 5 adalah 35. Yang kiri kita jumlahkan dari 8 tambah 7 tambah 5 tambah 7, hasilnya adalah 27 ditambah dengan X, nilainya sama dengan 35. Maka nilai X-nya adalah 35 dikurangi dengan 27, hasilnya adalah 8. Cukup mudah bukan? Terima kasih sudah menonton pembahasan kali ini. Nantikan pembahasan berikutnya ya, dan share link ini untuk bisa bermanfaat untuk banyak orang. Tetap di channel Kak CD, belajar matematika, cerdas dan enjoy.